Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan ketika ada ridho Allah di situ, maka akan terasa ringan, akan terasa mudah. Perbuatan yang dimana ada ridho Allah di situ, maka perbuatan tersebut dicatat sebagai amal kebaikan. Dan kelak nanti kita akan menemukan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Dan semua perbuatan, semua tingkah laku kita itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar supaya apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, salawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis bahwasannya innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan ilmu, mencabut ilmu, mengangkat ilmu. Intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Dengan cara mencabut langsung dari hamba-hambanya. Jadi Allah itu mencabut ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu agama, ilmu syariat,
yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Nah, Allah itu tidaklah mencabut ilmu langsung dari hambanya. Tidak. Sehingga hambanya tiba-tiba lupa misalkan ya. Tiba-tiba pikun gitu ya. Atau udah pernah belajar namun dia tiba-tiba lupa secara spontanitas. Bukan. Allah mencabut ilmu bukan seperti itu caranya. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ya, Allah mencabut ilmu yaitu dengan mencabut nyawanya para ulama, dengan meninggalkan atau membuat ulama-ulama itu meninggal. Dengan lembut sebetulnya. Kita nggak sadar, ya. Kita semua itu tidak sadar bahwa dengan meninggalnya para ulama itu ilmu lenyap. Ilmu hilang. Ya. Seorang ulama, seorang murid itu tidaklah menyerap ilmu dari gurunya itu 100%. Tidak. Ada yang 80%, ada yang 70%, ya. Ada yang 50%. Bervariasi. Nah, tapi ketika Allah mencabut membuat ulama meninggal, ya, maka 100% ilmu itu akan hilang, akan lenyap. Ya. Makanya semakin ke sini ilmu itu semakin mengerucut. Ya, semakin mengerucut. Sedikit demi sedikit hilang. Ya. Penerusnya muridnya itu tidaklah 100%. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah gudangnya ilmu, ketika beliau wafat maka ilmu hilang. Ya, yang tersisa yaitu ilmu yang diambil oleh para sahabat. Sahabat tidak 100% memiliki ilmu yang Rasulullah punya. Ada yang 70%, 80%, ada yang 60%, ada yang 90% mungkin ya. Nah, ini cara Allah untuk menghilangkan ilmu sedikit-sedikit. Makanya semakin ke sini dari Rasulullah kemudian berkurang ilmu, meninggal. Kemudian ke para sahabat, meninggal lagi para sahabat, ke tabi'in, terus sampai sekarang. Nah, hingga saat ini kita semua itu ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan ilmu pada saat tabi'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi Allah itu membuat hilangnya ilmu itu secara tidak sadar kita mengetahui. Ya. Hatta idza lam yabqa alimun. Sampaikan nanti ikhwani rahimakumullah tidak ada seorang pun ulama yang meninggal, yang tertinggal. Ya. Sekarang alhamdulillah masih ada ulama-ulama yang istiqomah, masih ada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, namun tidak sedikit pula banyak ya ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, ahli ilmu yang dia jauh dengan ilmunya. Ya, yang disebut dengan ulama su, ya, ulama yang buruk, ya, tidak sedikit pula di zaman sekarang. Ya. Namun masih ada ulama-ulama yang istiqomah yang mengamalkan ilmunya. Namun ikhwani rahimakumullah, dengan nanti sedikit demi sedikit ulama-ulama meninggal, ya, meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Sampaikan nanti ada masanya tidak ada seorang pun ulama yang tertinggal di muka bumi ini. Nauzubillah ya Allah. Ya. Sehingga ittakhadhan nasu ru'usa'a
ru'usa'a juhalan. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka manusia nanti akan mengambil pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak memahami agama. Orang-orang yang tidak faham ilmu. Ya, kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang berilmu pada saat itu. Ya. Pada saat itu tidak ada lagi orang-orang yang berilmu. Maka nanti orang-orang karena tidak tahu kemana dia akan mengadu, meminta pendapat, ya kan? Maka nanti ada masanya orang-orang memilih mengangkat pemimpin, yaitu dari orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga apa? Mereka bertanya, fasu'ilu, mereka bertanya tentang masalah agama, ya kan? Nanya ke satu ustadz, nanya ke satu kiai, ya, yang dia mungkin tidak punya ilmu agama, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bahaya juga. Ya. Nanya ke satu ustadz, nanya ke satu kiai, atau nanya ke pimpinannya yang dia itu tidak punya dasar agama yang baik, gimana? Maka mereka memberikan fatwanya tanpa ilmunya, kemudian mereka semua yang bertanya sesat dan menyesatkan. Ya, itu adalah sabda Nabi yang mulai kita rasakan sekarang-sekarang. Ya. Banyak orang yang meminta fatwa kepada orang yang bukan ahli. Dia berfatwa tanpa ilmunya karena mungkin cukup dia banyak jamaahnya, cukup dia itu pinter ngomongnya, ya kan, pinter bahasanya, tapi dia tidak punya ilmu, ya, atau mungkin banyak hartanya. Orang lain menilai karena hartanya banyak sehingga setiap omongan yang dia keluarkan orang lain mendengarkan, mengikuti, ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang benar. Nah, ini mulai kita rasakan sedikit demi sedikit. Ya, mulai kita rasakan sedikit demi sedikit. Nanti pada akhirnya ikhwani rahimakumullah, di dunia ini tidak ada sama sekali ulama yang istiqomah, tidak ada sama sekali ulama yang mengamalkan ilmunya, sehingga orang-orang masyarakat mengadu kepada satu ulama yang dia itu tidak memiliki ilmu, atau dia punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka dia memberikan fatwa yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh, maka disitulah fadallu wa adallu. Mereka semua sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada zaman seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.